Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Vina Widyahayati dari SMK PPN Tanjung Sari, CGP 9 dari Kabupaten Sumedang. Kesimpulan yang saya dapatkan, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah akan saya paparkan dalam slide selanjutnya. Budaya positif di sini terkoneksi sekali dengan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan 1.3 tentang visi guru penggerak. Selanjutnya, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian budaya positif akan terwujud jika guru penggerak memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan ini juga akan terbentuk jika ada kolaboratif seluruh warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan sebagai pujian. Kemudian budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah-masalah. Kemudian, disiplin positif perlu ditingkatkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Kemudian, bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa memberikan dampak atau arahan yang positif. Kemudian kita ke motivasi perilaku manusia. Di situ ada 2 jenis, ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan yang eksternal untuk menghindari ancaman. Untuk membangkitkan motivasi internal, apa yang harus kita lakukan? Berikut akan dijelaskan secara terperinci. Hindari pemberian hukuman dan pemberian penghargaan berlebih untuk meminimalisir munculnya motivasi eksternal pada peserta didik. Ini akan membuat siswa lebih bangkit motivasinya dibanding ketika mereka diberi sesuatu yang bersifat eksternal. Kemudian berbicara peran posisi kontrol guru, guru itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer yang mana setiap posisi itu memiliki celah-celah kekurangan, dan yang paling lebih istimewa itu guru ketika memposisikan sebagai manajer. Nah, di sini kalau guru memposisikan sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan membimbing untuk menemukan solusi. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang membuat murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Kemudian selanjutnya ada keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian ada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer akan melakukan segitiga restitusi dengan langkah-langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan sehingga pada akhirnya diharapkan bisa menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Kemudian refleksi selama pembelajaran, saya sudah memahami materi budaya positif dan sangat termotivasi untuk menerapkan budaya tersebut di sekolah. Selain itu, perubahan yang terjadi setelah memahami materi ini adalah adanya perubahan mindset tentang budaya positif dan mencoba untuk menerapkan beberapa hal, antara lain memperbaiki posisi kontrol. Pengalaman saya dalam menangani masalah, salah satunya saya pernah menghadapi siswa yang sering malas untuk datang ke sekolah. Untuk menangani hal tersebut, saya menjalankan segitiga restitusi dan alhamdulillah memberikan dampak yang sangat positif. Nah, bentuk penyelesaiannya, saya menerapkan peran guru. Saya menempatkan diri saya sebagai manajer untuk siswa tersebut dan menggali siswa supaya menemukan solusinya sendiri. Kemudian, bentuk restitusi yang saya lakukan dengan menjalankan ketiga langkah restitusi tersebut dengan menetapkan berbagai nilai guru penggerak. Kemudian, hal-hal yang harus perlu diperbaiki, perlu adanya peningkatan kolaborasi untuk menjalankan budaya positif, dan budaya positif harus diterapkan di berbagai lingkungan sehingga akan lebih efektif dampaknya terhadap peserta didik. Terima kasih. Salam guru bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.